Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini kita bersama-sama diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan aktivitas rutin kita tadarrus atau meneras kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Harapan kita moga-moga tadarrus malam hari ini bisa menambahkan ilmu bagi kita yang bermanfaat, amin ya rabbal alamin, sehingga dengan ilmu tersebut kita bisa jadikan itu sebagai zad, sebagai sanggup kita di dalam kehidupan di akhirat nanti. Mari bagaimana biasa kita awali pengajian ini dengan membacakan Ummul Kitab yang hadiahnya disampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, dan untuk guru-guru kita, terlebih khusus untuk pengarang kitab ini. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hadrati abaihi wa ummahatihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa li kulli ashabi kulli wal qarabati wat tabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadrati jami' masyayikhina wa nakhusu khususan hadrati Syaikhul Karim Syekh Marzuki Syekh hadrati wa muallifi hadzal kitab al-Imam al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani. Shallallahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adz-dzahabu bidz-dzahabi waznan biwaznin mithlan bimithlin wal fiddatu bil fiddati waznan biwaznin mithlan bimithlin faman zada aw istazdada fahuwa ribban, rawahu Muslim. Ini hadis yang ke 854 kalau di dalam kitab cetakan Darul Kutub At-Tabi'iyah. Ini masih menjelaskan terkait dengan hadis-hadis masalah riba, masih dalam bab riba. Ada beberapa hadis banyak sekali yang oleh para ulama fikih, hadis-hadis ini diantaranya dikumpulkan dalam satu kitab yang kemudian dijadikan sebagai dalil. Dan minggu ini kita masih akan membahas tentang hadis-hadis yang dijadikan sebagai dalil terkait dengan diharamkannya praktek riba. Hadisnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Adzahabu bidzahabi waznan biwaznin mithlan bimithling. Bahwa emas itu harus dibeli dengan emas, emas dibeli dengan emas, timbangannya sama, gitu. Waznan biwaznin mithlan bimithlin. Timbangannya harus sama, jenisnya juga harus sama. Dalam jual beli itu alat tukarnya masih menggunakan alat tukar yang sama, berarti kita beli emas dengan emas, beras dengan beras. Berbeda dengan misalnya kita beli beras dibayar dengan duit atau dibayar dengan uang, berarti itu sudah berbeda. Yang rawan dengan sesuatu yang terkait dengan riba itu adalah ketika jual beli dengan jenis dan bentuk yang sama. Emas dengan emas, fido dengan fido, beras dengan beras, gandum dengan gandum. Nah itu praktek-praktek yang demikian itu seringkali rawan dengan yang namanya praktek riba. Yang bukan artinya nanti di dalam konteks pertukaran segala sesuatu atau muamalah yang terkait dengan jenis yang lain itu juga lepas dari riba, tidak begitu. Karena dalam praktek misalnya beras, kita beli beras dengan uang juga bisa terjadi, sangat bisa terjadi sesuatu hukum yang riba. Tapi sifat pembeliannya seperti apa? Kalau kita gambarkan kan misalnya ini emas bentuknya sama, cuman tuker barang saja, yang barang ini pindah ke saya, barang yang dimiliki oleh saya pindah ke sana. Lalu apa untungnya? Maksudnya apa, maksud pembelinya itu apa itu? Kan kita kalau dalam konteks kekinian kan susah itu. Menargetnya, membayangkannya susah. Kok zaman dulu bisa ya terjadi al-fiddo bil-fiddo, beli emas dengan emas. Maksudnya apa itu beli emas dengan emas itu? Emas, kita cukup emas dibayar dengan emas. Kalau emas, apalagi kalau harus jumlahnya harus sama, harus 1 kilogram sama dengan 1 kilogram. Terus keuntungan jual belinya itu apa gitu? Nah ini kan nggak bisa dibayangkan. Ini dulu itu bisa terjadi. Pembelian seperti barang-barang yang misalnya perhiasan dan lain sebagainya itu misalnya ada sesuatu yang membedakan. Misalnya emas saya itu ada larikannya, ada tulisannya misalnya, ada tulisan alif, ada emas yang kemudian ada tulisan, ada ukiran sedikit, dan di sana juga emasnya sama, ada emas tapi tidak ada ukirannya. Jadi ketika emas yang tidak ada ukirannya seberatnya itu 1 kilogram, maka emas yang dibeli yang punya saya yang ada ukirannya itu juga harus berkualitas, timbangannya adalah 1 kilogram. Itu. Nah, jenisnya juga harus sama, jenis dari emas apa, jangan sampai kemudian yang satu emas campuran, yang satu emas murni misalnya. Nah itu tidak diperbolehkan. Itu jual belinya bayangannya ke sana. Jadi ada sesuatu yang unik sehingga saya membeli emas itu, dibayarnya dengan emas lagi. Jadi pembelian saya karena ada sesuatu yang menarik di dalam benda emas tadi. Kalau dalam praktek-praktek yang lain seperti hanya misalnya makanan-makanan pokok seperti hanya gandum misalnya, ya boleh jadi misalnya gandum produk Kedawung dibeli dengan gandum produk Ciwaringin misalnya. Nah itu kan sama-sama gandumnya. Nah itu yang membuat saya menarik. Gimana rasanya menikmati gandum yang terbuat dari produk Ciwaringin atau produknya Kedawung atau produknya Amerika atau produknya Arab misalnya atau produknya Cina. Ini dengan tukar sama-sama dengan alat yang gandum, dengan ketertarikan itulah maka terjadi jual beli. Jual beli, saya membeli gandum yang terbuat dari atau produk sesuatu dibeli dengan punya saya gandum yang terbuat dari produk apa lagi misalnya, dari produk yang berbeda. Nah itu yang terjadi dulu, praktek muamalahnya demikian. Nah yang seperti ini seringkali terjadi rawan dengan yang namanya riba. Nah, sebenarnya riba dari semua aspek muamalah ya bisa terjadi. Karena pada prinsipnya adalah ketika melaksanakan muamalah maka ada satu keuntungan yang harus dicapai. Ada nilai plus, nilai lebih ketika saya melakukan jual beli. Target saya membeli gandum itu adalah ingin menikmati rasanya. Maka rasanya sesuai atau tidak. Maka rasanya itu
ingin kita bisa nikmati atau tidak. Itu kelebihannya ketimbang dengan gandum yang saya miliki, sehingga saya perlu beli gandum itu. Begitu pula dengan emas. Nah, sehingga ada nilai-nilai tambah inilah, nilai tambah baik itu tambah jumlah barang maupun dalam sisi kualitas, itu yang kemudian menjadi perspektif keuntungan jual beli. Ketika nilai tambah tadi itu diraih dengan cara yang elegan, dengan cara yang legal, maka kategorinya bukan kategori riba. Tapi kalau nilai tambah tadi, misalnya saya mendapatkan barang ini dengan cara nilai tambahnya dengan cara yang curang, maka akan berakibat kepada praktek riba. Sebenarnya itu sederhananya dalam konteks riba. Oleh karenanya katakan Nabi, kalau misalnya kita beli emas di sini ada bidab waznan biwaznin, wal fiddo, perak juga harus waznan biwaznin, harus timbangannya harus sesuai, maslan bimitlin. Nah, timbangan ini menurut pendapat para ulama juga harus ada kesepakatan. Artinya kalau misalnya prakteknya begini, prakteknya kalau saya beli emas 1 kilogram, saya beli dengan 1 kilogram lebih 1 on misalnya, lebih 1 on, dan itu perjanjian oke nggak apa-apa, saya ridho dengan membeli 1 kilogram plus berapa on misalnya. Nah, itu bukan kategori riba nantinya kalau dalam pandangan beberapa ijtihad para ulama fikih. Itu ada yang berpendapat yang demikian. Waznan biwaznin wal fiddatu bil fiddah waznan biwaznin mithlan bimislin. Faman zada awis tazada fa huwa riban. Barang siapa yang menambahi atau meminta ditambahi, maka itu adalah perbuatan riba. Jadi nambahi dan meminta tambahan itu dalam rangka kecurangan. Pengen mengeksploitasi baik itu yang dieksploitasi adalah pembelinya atau penjualnya oleh salah satu pihak. Maka cara-cara yang demikian itu dikatakan sebagai riba. Hadis selanjutnya, wa an Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istamala rajulan ala Khaybarin faja'ahu bitamrin janibin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqulu tamrin Khaybara hakadha. Faqala la wallahi ya Rasulullah inna lanakhudha as-sa'a an hadha bis-sa'aini was-sa'aini bis-salatah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taf'al bi al-jam'a bid-darahima thumma bta' bid-darahima janiban wa qala fil mizan mithlu dzalik. Muttafaqun alaih. Hadis dari Sa'id Al-Khudri dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempekerjakan seseorang atau mengangkat petugas pemungut zakat, mengangkat seorang laki-laki sebagai petugas pemungut zakat. Istamala rajulan. Istamala berarti makna pesantrennya istamala, ngangkat pekerja sapa Kanjeng Nabi rajulan ing wong lanang. Maksudnya Kanjeng Nabi mengangkat seorang laki-laki dijadikan sebagai petugas penarik zakat. Ala Khaybaro, di tanah Khaybar, Kanjeng Nabi mengangkat seseorang sebagai petugas haji di Khaybar. Faja'ahu bitamrin janibin. Kemudian laki-laki itu datang kepada Kanjeng Nabi dengan membawa kurma yang bagus. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya oleh-oleh dari seorang yang diangkat sebagai petugas penarik zakat tadi yang berupa tamr, berupa kurma yang bagus, itu membuat Rasulullah bertanya. Apa yang ditanyakan oleh Rasulullah? Aqulu tamrin Khaybaru hakada, apakah aqulu tamrin Khaybaru hakada, apakah semua kurma-kurma tanah Khaybar itu bagus seperti ini? Kata Kanjeng Nabi. Lalu dijawab, faqala la wallahi, tidak ya Rasulullah. Orang mengkonon, tidak semuanya.
tidak semua tamar, tidak semua korma yang ada di Khaybar itu bagus seperti ini. Wallahi ya Rasulullah, inna la na'khudha as-sa'a min hadaini bis-sa'i wa sai'i bitsalatsa. Kami memperoleh kurma yang bagus-bagus ini dengan membeli 1 sok dibayar 2 sok. Jadi hasil zakat yang dikumpulkan dari kurma-kurma itu, ini yang jelek-jelek dikumpulkan. Yang jelek-jelek dikumpulkan kemudian menjadi atau ditimbang menjadi 2 sok. Dari 2 sok itu dibeli untuk mendapatkan 1 sok kurma yang bagus. Ada orang yang jualan kurma bagus, ini sebenarnya jualannya bagus. Akhirnya apa? Akhirnya sudah, sini saya beli dengan 2 kurma ini, 2 sok kurma ini, hasil dari pemungutan zakat. Lalu kemudian diambillah kurma yang bagusnya. Nah, kurma yang bagusnya ini disetorkan atau dilaporkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Waso'aini bitsalasah, dengan atau membeli 2 kurma 2 sok yang bagus-bagus ini dengan menggunakan kurma-kurma dengan timbangan 3 sok yang jelek, yang kualitasnya lebih rendah. Gitu. Jadi 2 sok dibeli 3 sok, 1 sok dibeli 2 sok. Gitu. Itu didapatkan sehingga yang terkumpulkan kurma-kurma yang bagus, kurma-kurma yang dari Khaybar itu akhirnya dibawa ke Kanjeng Nabi, semuanya berupa kurma yang bagus. Padahal ketika meminta zakat kepada masyarakat di Khaybar itu semuanya tidak bagus, ada yang jelek, tapi ditukar, dibeli untuk digunakan untuk membeli itu. Membeli yang jelek-jeleknya digunakan untuk membeli yang bagus. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Rasulullah bereaksi, memberikan tanggapan atau menyikapi, menjawab terhadap apa yang telah dilakukan oleh seorang laki-laki yang diangkat sebagai pemungut zakat tadi. Kata Rasulullah, la taf'al, kamu jangan melakukan seperti itu. Bi al-jam'ah, sekarang juallah semuanya. Jadi kurma-kurma yang bagus tadi yang sudah terkumpulkan dan dibawa oleh Kanjeng Nabi itu, kata Kanjeng Nabi, sudah, kalau jangan kamu lakukan dengan praktek yang seperti tadi. Sekarang solusinya adalah silakan kamu jual semua bi al-jam'ah, semua kurma-kurma yang ada di sini yang bagus-bagus itu silakan dijual. Dengan apa? Bid-darohim, dengan dirham. Jadi tidak dibeli dengan kurma lagi, tapi dibeli dengan dirham, dibeli dengan uang. Silakan jual, dibelikan dengan uang. Tsumabta bid-darohim janiban. Setelah itu, setelah ini terjual, kamu jual dengan dirham. Setelah terjual dengan dirham, maka dirham tersebut beli kurma-kurma yang bagus. Itu. Jadi di sini kalau tadi mendapatkan kurma bagusnya itu dengan bayar kurma yang jumlah timbangannya berbeda. Sama-sama kurmanya, dapat kurma bagus dibeli dengan kurma yang jelek, cuma timbangannya berbeda. Itu yang pertama. Nah, kata Pak Kanjeng Nabi, jangan lakukan seperti itu. Tapi kamu harus menjualnya dengan dirham, dengan uang. Setelah itu uangnya baru membeli untuk kurma-kurma yang bagus. Jadi kalau praktek pertama tadi harusnya itu tidak membeli kurma yang bagus tadi dengan kurma 2 sok, tidak harus begitu. Harusnya yang jelek-jelek tadi dijual dengan uang yang kemudian uangnya dibelikan kurma yang bagus. Muttafaqun alaih. Wa kadzalika al-mizan. Begitu pula dalam timbangan janiban wa qala fil mizani mithlu dzalik. Begitu pula dan Kanjeng Nabi juga mengatakan begitu pula benda-benda yang ditimbang itu harus sama. Muttafaqun alaih. Wa kadzalika al-mizan. Hadis selanjutnya wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'is subrah minat tamri la yu'lamu makiluha bil kaili al musamma minat tamri rawahu Muslim.
Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang an bai'is subroh, jual beli timbunan berupa tamr, la ya'lamu makiluha, yang timbunan itu tidak diketahui jumlahnya, ukurannya berapa kilo yang ditimbun itu. Tidak diperbolehkan oleh Rasulullah SAW untuk dijual belikan dengan apa? Dijual belikan dengan kurma lagi yang ditimbun, tapi dengan ukuran yang sudah diketahui. Saya punya kurma yang disimpan, jumlahnya 2 kilogram. Nah, ini digunakan untuk membeli atau untuk dijual kepada orang yang punya timbunan, orang yang punya simpanan kurma lagi, tapi tidak diketahui jumlahnya berapa. Apakah sekilo, apakah 2 kilo sama seperti saya, atau lebih dari 2 kilo. Nah, praktek yang demikian ini tidak diperbolehkan. An bai'is subroh minat tamri la yu'lamu makiluha bil kailil musamma minat tamri. Melarang menjual tamer yang ditimbun, yang disimpan, la ya'lamu makiluha, yang tidak diketahui ukurannya, bil kailil musamma, dengan tamer yang diketahui makilnya atau diketahui ukurannya. Lalu hadis selanjutnya, wa an Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, inni kuntu asma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu at-ta'amu bit-ta'am mithlan bimithli wa kana ta'amuha yauma idzin asy-sya'ir, rawahu Muslim. Dari Ma'marah bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, inni kuntu asma'u Rasulullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanan pokok dibeli dengan makanan pokok itu harus mislan bimislin, harus sama. Wa kana ta'amuna yauma idzin asy-sya'ir, dan makanan pokok kami sekarang itu, masanya Kanjeng Nabi maksudnya, itu adalah asy-sya'ir, gandum. Hadis selanjutnya, wan Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu qala, dari Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, dia mengatakan, istaraitu yauma Khaybar qiladata bithnai asyara dinaran fiha dzabun wa kharazun. Saya waktu perang Khaybar itu membeli, atau hari Khaybar itu saya membeli kiladah atau kalung emas bisnai asyara dinaron, dengan harga 12 dinar. Saya beli kalung ini fiha dzabun wa kharazun, kalung yang di dalamnya ada emas dan ada pernik-perniknya. Fiha dzabun wa kharazun. Kiladah atau kalung yang ada di dalamnya ada emas dan pernik-perniknya, itu saya beli dengan harga 12 dinar. Fafasoltuha fawajadtu fiha aktsara mithnai asyara dinaran. Kemudian setelah itu saya menemukan ternyata jumlahnya lebih dari 12 dinar. Jadi dikalkulasi, ternyata jumlah kiladahnya itu atau pernak-perniknya dan emasnya itu, kalau dikalkulasi jumlahnya lebih dari 12 dinar. Fadzakartu dzalika linnabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Peristiwa ini dilaporkan oleh Fadhalah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan Kanjeng Nabi menjawabnya, la tubau hatta tufsola. Kata Kanjeng Nabi, jangan dijual dulu sampai dipisahkan, jangan dijual sebelum dipisahkan. Gambarannya begini, Fadhalah itu membeli kalung di dalamnya itu ada kalung yang di dalamnya ada emas dan pernak-perniknya. Ditaksir jumlahnya 12 dinar, dibeli 12 dinar. Tapi setelah dibeli, dipreteli, ditemukan
pernak-pernik dan emasnya itu jumlahnya lebih dari 12 dinar. Kalau dikalkulasi ternyata harganya lebih dari 12 dinar. Akhirnya dilaporkan kepada Kanjeng Nabi. Ini bagaimana Kanjeng Nabi? Saya kok beli seperti ini, tapi setelah saya beli saya menemukan jumlah ini kalau dikalkulasi ternyata lebih dari 12 dinar. Bagaimana yang harus saya lakukan? Akhirnya kata Kanjeng Nabi, la tuba'u, harusnya sampean itu jangan menjual. La tuba'u, jangan kamu jual dulu. La tuba'u, jangan kamu jual hatta tusola. Sampai kamu memisahkan dulu. Memisahkan itu maksudnya nyopoti emas-emasnya dari kalung tersebut, kemudian ditaksir berapa harganya. Itu diperjelas dulu. Secara singkat sih sebenarnya bahwa barang yang terkait dengan kalung tadi itu harus sudah terprediksi dengan jelas. Judulnya begitu, harus sudah jelas berapa gram yang terkandung di dalam kalung itu emasnya, berapa pernik-perniknya, berapa gram yang terdapat di dalam kalung itu harus jelas semua. Kalau sebelum jelas maka jangan diperjualbelikan lebih dulu. Itu intinya sih seperti itu. Ini tujuannya adalah kamu jangan menjual sesuatu yang belum jelas ukurannya. Ternyata setelah praktek jual beli ukurannya berbeda. Itu menunjukkan bahwa ukuran ketika melakukan jual beli itu tidak jelas. Nah, itu makosidnya seperti itu. Wa an Samrah an Junbin radhiyallahu anhu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Suratul ladzina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.